Halo, welcome back to my channel. Nah, jadi kali ini aku bakal cerita gimana sih rasanya hidup di asrama itu. Ya sebenarnya ada, sebelum lanjut ke video jangan lupa like dan subscribe. Jangan di like dulu sih, nanti aja like-nya ya. Kalau udah terakhir kan udah tahu. Kalau mau like di awal juga gak apa-apa. Intinya jangan lupa subscribe dulu. Sekarang subscribe tuh gratis. Oke, sebelum lanjut ke video. Kok itu lagi sih? Goblok banget. Lanjut aja ke video. Jadi aku bakal cerita gimana hidup di asrama itu enak apa enggak gitu. Sebenarnya kalau hidup di asrama itu ada enaknya dan enggaknya. Apalagi kita kan di asrama juga, di situ nggak cuma kita aja yang di situ tuh nggak cuma kita aja gitu kan, banyak orang, otomatis kita harus beradaptasi sama mereka karena kita juga berbeda suku bangsa, suku bangsa, terus kebiasaan mereka, maksudnya kan kebiasaan lain juga beda-beda, apalagi dari tempat daerah lain, provinsi lain kan pasti beda kan. Nah jadi kita benar-benar harus bisa beradaptasi sih. Jadi kalau kita hidupnya tuh di asrama tapi sekolahnya tuh di luar, kayak di negeri berapa gitu, kalau di swasta berapa kayak gitu sih. Cuma hidupnya aja yang di asrama. Nah, benar-benar kayak ketata juga sih hidupku kalau di situ. Kayak bangun pagi, terus sembahyang, terus piket, terus makan. Jadi makan 3 kali sehari gitu kan. Kalau dulu kan aku kebiasaannya tuh kalau SD tuh kadang tuh sehari pun nggak makan karena cuma bener-bener kayak makan cemilan aja aku udah buat kenyang. Udah makan cemilan aja udah pasti berisik aku makan cemilan aja udah kenyang gitu loh. Terus ketika sebelum aku di asrama pun, sebelum bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang belum biasa aku lakuin, itu benar-benar berat gitu loh. Aku kabur-kaburan, ada fase aku kabur-kaburan, terus aku balik ke rumah biar bisa ada alasan aku bisa balik gitu kan. Kan kalau di asrama tuh awalnya kita nggak boleh pulang 2 tahun terus baru kita boleh pulang gitu kan. Kalau kenaikan kelas 3 baru kita boleh pulang ke rumah lah. Terus kan itu kan gak betah gitu, lagi nyuci sendiri gitu kan, terus bangun pagi piket ya, nyapu, ngepel, ini kan gak betah gitu loh karena gak bisa ngelakuin. Dan akhirnya untuk kesempatan yang terakhir aku manfaatin, bener-bener aku manfaatin dengan sebaik-baiknya mungkin karena itu kemauan mamaku juga sampai nangis. Dan akhirnya yaudah aku mau menetap di asrama, aku gak mau keluar dari asrama gitu kan. Akhirnya udah aku terbiasa, lama-lama aku adaptasi, aku terbiasa gitu. Terus di asrama pun bukan abal-abal, kita benar-benar dikasih fasilitas pembelajaran yang semestinya kita dapat gitu loh. Kayak ada kelas-kelasnya juga. Ketika kita di asrama pun kita kayak dapat kelas public speaking, atau ada acara anak muda kayak gitu. Terus sebelum acara pun kita ada prosesnya, kayak rapat dulu. Kita benar-benar mikir di situ. Jadi otak kita itu bekerja, nggak cuma nganggur tidur aja gitu. Jadi habis itu kan kalau di asrama itu aku pernah sih izin main. Benar-benar pertama kali aku main pas SMP itu kayak kasih main tuh 1 jam doh. Ini apa sih kalau cuma 1 jam, ya ampun nggak cukup berangkat pulangnya aja. Ya kalau rumahnya temanku dekat, kalau jauh coba. Nah habis itu kita bener-bener keluar kayak ke alun-alun gitu kan. Nah itu tuh bener-bener malam minggu aja kita boleh keluar. Jadi habis setelah makan malam itu kita bener-bener belajar 2 jam kayak gitu. Jadi tuh sih apalagi semenjak di asrama pun banyak banget yang aku dapat. Kayak aku tuh bakatku di mana, aku tuh mampu ngelakuin apa aja gitu. Aku bener-bener tahu ketika aku di asrama, oh aku bisa dance nih, oh udah. Terus oh aku bisa gitar ternyata gitu. Karena cuma kayak kita belajar tuh kita juga bisa gitu kan. Gak cuma kayak aku pengen ini terus udah gitu aja selesai di situ aja, nggak akan ada kemajuannya gitu loh. Dan ketika di asrama pun kayak hidupku tuh benar-benar kayak ketata banget gitu kan. Dari mulai bangun pagi sampai aku tidur lagi tuh benar-benar ketata gitu.
sebenarnya ada juga sih dukanya, nggak ada dukanya sih, ya ada dukanya, pasti adalah dukanya. Dukanya itu ketika kita bener-bener kayak lagi di bersama, kan jadi di tempat kelas sama cowok sama cewek kan jadi satu, cuma beda kamar lah, nggak mungkin kamarnya jadi satu kan, nggak mungkin ya, cuma karena selisih pendapat kadang bisa bertengkar. Terus rebutan kamar mandi itu pasti bertengkar, rebutan setrika itu pasti bertengkar. Apalagi kan kalau aku tuh nyetrika itu pasti kalau mau berangkat sekolah itu pasti aku nyetrika dulu, jadi tuh bukan kayak malamnya aku nyetrika itu, enggak, jadi kayak sebelum, aku tuh senengnya tuh dadak gitu loh. Apalagi nanti bingung kalau udah nggak dapet angkutan umum, jadi aku berangkat sekolah pakai angkutan guys, aku pakai angkutan. Dan jadi tuh kalau di asrama itu benar-benar uang saku tuh dijatah, jadi ketika kita sebulan dijatah segitu, kalau kita habis ya udah, kita di sekolah nggak jajan bisa, kita berangkat sekolah nggak naik angkutan juga bisa, kadang juga utang gitu. Aku pernah juga kan sih apa nggak ya utang gitu kan, Pak bayar besok ya Pak gitu, kalau udah dikasih uang saku ya nggak apa-apa, naik kan iya kalau pas dapat angkutan langganan gitu kan. Biasanya aku juga hafal kan nomor angkutannya berapa yang kalau langganan gitu, nggak apa-apa sih gitu, apalagi kalau udah angkutan langganan anak-anak asrama gitu kan, udah hafal gitu. Terus abis itu kalau udah dapat uang saku pasti dibayarin ya gitu. Terus kalau bener-bener uang sakuku habis emang buat pengen jajan, terus udah gak ada transport buat pulang, pasti aku jalan. Itu tuh jarak asramaku ke sekolahanku berapa kilo ya, kalau naik angkutan umum mungkin bisa sampai 5 menit atau 10 menit ya, 10 menit kan nggak salah. Jadi kalau jalan tuh ya bisa kalian pikir sendiri lah seberapa jauhnya gitu. Pernah aku juga kehabisan uang saku terus aku jalan, daripada aku banyak utang di angkutan umum, besok kalau udah kasih uang saku nggak bisa jajan, sama aja kan. Nah terus habis itu apa ya, kayak oh ya, kita juga ngelakuin kayak penggalangan dana, tapi penggalangan dana itu buat kita sendiri, buat kegiatan kita sendiri. Jadi ada nih event setiap bulan kenaikan apa tahun ajaran baru sama tahun baru tuh pasti ada lomba. Kalau lombanya tuh di tahun baru sih tuh pasti kayak kita tuh harus bayar guru. Pas apa ajaran baru pun sama, kita harus bayar guru buat kayak atraksi gitu tuh, kita harus bayar guru, dan kita tuh bayarnya pakai usaha kita gitu loh. Ketika nanti kita udah mampunya segitu, pasti nanti ada kayak penggalangan dana dari orang tua, kayak orang tua kasih uang ke kita buat tambahan bayar gurunya ya gitu. Jadi tuh nggak kayak pengambilan uang secara iuran dari orang tua kita, enggak, jadi kayak usaha kita sendiri ya gitu sih. Diajarin kayak gitu, kayak jualan pisang karamel, jus jambu, keliling-keliling. Pernah dulu aku disuruh bawa ke sekolah, ke kantin sekolah, aku nggak berani karena karena takut sih, karena malu, bener-bener malu gitu loh, gengsi. Tapi setelah itu ya enggak, cuma pas sore kayak udah janjian, besok kita jualan ya jam setelah pulang sekolah nanti jam 3-an lah gitu. Terus besok jam 3-an kita keliling apa daerah asrama, kalau nggak kita ke kompleks lainnya sampai sana, ini sampai semua habis. Kalau nggak habis pasti kalau pasti jalan sama jualan lapar pasti kita ngambilin. Kalau uang sakunya habis kita bond dulu, nanti kalau udah dapat uang saku dibayarin kayak gitu. Terus saja muter di situ. Jadi apa ya aku lebih apa ya bingung sih intinya. Ketika aku dari asrama pasti juga ada penyesalan, tapi penyesalan itu nggak langsung muncul ketika ketika ada satu momen benar-benar kayak penyesalan itu langsung muncul, langsung mak ratap ngono ya kan. Ya udah, dan ya nggak bisa kita ulangi lagi. Kita juga harus baik-baik juga ketika kita udah keluar di asrama. Apa yang kita dapat di asrama kita jaga, kita terapin, jadi nggak cuma di asrama aja udah. Dan yang bisa aku lakukan cuma itu aja. Jadi orang yang kira aku anak berandalan dan sebagainya itu terserah kalian, aku mah nggak urus kan mau nilai aku seperti apa. Apalagi orang yang belum kenal mau nilai aku dari A sampai Z itu terserah. Kalian belum tahu aku, kalau mau tahu aku ya kenalan dulu ya, kenalan nama aku siapa, namamu siapa, kenalan dulu lebih dekat lagi biar tahu aku orangnya kayak apa, cerawaknya kayak apa, biar tahu sifatku aslinya kayak apa. Jadi jangan menilai orang dari kata orang
gitu kan. Karena kata orang itu kadang ada yang benci sama kita pasti jelek-jelekin kita, ada yang baik sama kita pasti baik-baikin kita. Kan anehnya tuh di situ. Ada yang melebih-lebihkan, ada yang mengurang-urangkan gitu. Nggak bisa pas seperti porsinya. Cukup sekian ceritaku hari ini. Ceritaku hari ini apaan sih? Cukup sekian ceritaku di video kali ini. Itu sih ceritaku. Mau detail lagi ya subscribe dulu, terus komen maunya apa, bilang biar aku tahu. Ya jangan lupa like, comment, and subscribe di channelku, bukan channel orang lain tapi di channelku karena kalian nonton videoku gitu. Oke, dadah, love you. Muah. Buat yang nonton, kalian nonton ini semua lah orang, aku kan baik hati. Intinya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, dadah.